Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Isa dari MI24. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman sistem ERP dunia bisnis modern. ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning, adalah sistem terintegrasi yang membantu perusahaan mengelola berbagai proses bisnis secara efisien. ERP juga menghubungkan seluruh bagian dalam perusahaan seperti keuangan, produksi, HR, dan logistik ke dalam satu sistem terpadu. Lalu, kedua ada konsep dasar ERP. Pertama ada pengertian ERP dan sejarahnya. Tujuan dan manfaat ERP, lalu perbedaan ERP dengan sistem lain seperti MIS, CRM, SCM, lalu ada komponen utama ERP. Yaitu ERP itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an untuk menyatukan data sistem yang terpisah-pisah. Tujuannya agar setiap bagian perusahaan tidak bekerja secara terpisah, melainkan dalam satu alur yang saling terhubung. ERP berbeda dengan sistem seperti CRM yang fokus ke pelanggan atau SCM yang fokus ke rantai pasok. Karena ERP mencakup semua komponen penting, antara lain seperti modul bisnis, database pusat, dan antarmuka pengguna. Lalu selanjutnya ada arsitektur dan komponen ERP, yaitu ada arsitektur ERP, client server, cloud, hybrid. Lalu komponen utama ada database, modul antarmuka pengguna, lalu ada integrasi antar departemen. Lalu ada otomatisasi alat kerja juga. Itu pamer mantan, Bang. Komponen utamanya meliputi database yang menyimpan seluruh data, modul yang mengelola fungsi bisnis, dan antarmuka pengguna untuk mengakses sistem ERP. Memungkinkan setiap departemen saling terhubung dan bekerja otomatis tanpa input berulang. Lalu selanjutnya ada modul ERP, yang di dalamnya ada finance, HR, inventory, sales, production, CRM, dan SCM. Yaitu modul keuangan mengatur transaksi dan laporan. Yang ada HR, yaitu mengelola karyawan, lalu inventory untuk stok barang, dan sales untuk penjualan. CRM menangani pelanggan, sedangkan SCM mengatur hubungan dengan pemasok. Semua modul ini saling berbagi data secara real time. Lalu selanjutnya ada implementasi ERP, yang di dalamnya ada tahapan implementasi ERP, pemilihan vendor seperti SAP, Oracle, dan Odoo. Lalu ada tantangan implementasi, lalu terakhir ada studi sukses dan gagal. Nah, banyak proyek ERP gagal karena perencanaan kurang matang atau resistensi dari karyawan. Vendor ERP terkenal antara lain SAP, Oracle, dan Odoo. Masing-masing punya keunggulannya tersendiri. Lalu di sini ada juga integrasi ERP dengan sistem lain, yang di dalamnya ada ERP PSSCM, lalu integrasi data, dan ada API dan middleware, lalu otomatisasi lintas sistem. Integrasi ini biasanya menggunakan API atau middleware agar tidak terjadi duplikasi data. Dengan sistem terhubung, semua informasi bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu, di sini ada data dan keamanan ERP. Di dalamnya ada manajemen database, enkripsi dan keamanan data, lalu ada hak akses pengguna, dan audit dan backup. Enkripsi dan keamanan data itu, karena itu sistem keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan audit trail sangat penting.
Backup rutin juga wajib dilakukan agar data tetap aman bila terjadi gangguan sistem. Nah, di sini juga ada analisis dan pelaporan ERP, yaitu Business Intelligence BI, Dashboard Real Time, Analysis Data, Decision Support System, Roblox gak bang? Decision Support System yang bisa disingkat jadi DSS. ERP modern tidak hanya mencatat data, tapi juga menganalisisnya melalui Business Intelligence. Dashboard real time membantu manajer memantau performa bisnis kapan aja. Hasil analisis dari ERP mendukung pengambilan keputusan data yang lebih cepat dan berbasis data nyata. Lalu ada Cloud ERP dan tren masa depan, yang ERP berbasis cloud, integrasi AI dan IoT, efisiensi biaya, dan digitalisasi bisnis. ERP saat ini sudah banyak beralih ke sistem berbasis cloud karena lebih fleksibel dan efisiensi biaya. Dengan integrasi AI dan IoT, ERP bisa juga melakukan prediksi tren bisnis secara otomatis. Cloud ERP juga mendukung digitalisasi perusahaan di era industri. Lalu selanjutnya ada studi kasus ERP. Pertama itu ada SAP di Toyota, Oracle ERP di Unilever, ada juga Odoo di UMKM. Nah, Toyota menggunakan SAP untuk memantau seluruh proses produksi global. Unilever memakai Oracle ERP agar manajemen rantai pasok lebih efisien, sedangkan UMKM hanya menggunakan Odoo karena gratis dan mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan. Lalu di terakhir ada kesimpulan, yang di dalamnya ada ERP adalah tulang punggung digital perusahaan modern dan mengintegrasikan data, efisiensi waktu, dan keputusan cerdas. Nah, ERP itu bukan sekedar sistem, tapi strategis bisnis digital yang membuat perusahaan lebih efisien dan kompetitif. Dengan ERP, semua bagian perusahaan terhubung, waktu kerja lebih singkat, dan keputusan lebih tepat berbasis data. Nah, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan saya tentang ERP. Hanya segitu. Bila ada sudah